Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan kami berdua dari kelompok 1. Di sini akan melakukan presentasi untuk memecahkan 4 rumusan masalah yang diberikan oleh Ibu Eci. Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar tentang apa itu pengertian DHCP relay. Jadi, DHCP relay adalah sebuah proxy yang menerima permintaan servis DHCP dan mengirimkannya ke DHCP server. Di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, cara menginstal aplikasi DHCP relay pada Linux Debian. Yang kedua, apa perbedaan antara DHCP server dengan DHCP relay? Yang ketiga, apakah fungsi DHCP relay dalam sebuah jaringan dapat bekerja dengan baik jika ternyata layanan DHCP server mengalami gangguan? Jelaskan. Yang keempat, apa kelebihan penggunaan DHCP relay bagi administrator jaringan? Berikut ini cara menginstal aplikasi DHCP relay pada Linux Debian. Bapakku nelayan, juragan peternakan, ibuku sayang, kamu suka lo bisa. Hidup senang setiap hari melayang, rasa susah aku sudah cukup kenyang. Wong pacaran warke gerundal sayang, wong gawa aku rutinitas makan pedang. Di kegelapan bertemanku dengan Casper, bukan preman ataupun manusia super. Mari teman ayo kita muter-muter. Apakah DHCP relay dan DHCP server memiliki perbedaan? Nah, perbedaan utama antara DHCP server dan DHCP relay terletak pada fungsinya dalam jaringan. DHCP server bertanggung jawab untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. DHCP server langsung menangani permintaan IP dari klien di dalam jaringan yang sama. Jika perangkat meminta alamat IP, permintaan tersebut langsung ditangani oleh server ini. Sedangkan DHCP relay berfungsi sebagai perantara antara klien DHCP yang berada di jaringan yang berbeda dan setiap DHCP server yang mungkin berada di jaringan lain. Ini berguna di jaringan besar yang tersegmentasi menjadi beberapa subnet. Apakah fungsi DHCP relay dalam sebuah jaringan dapat bekerja dengan baik jika ternyata layanan DHCP server mengalami gangguan? Tentu saja tidak. DHCP relay hanya berfungsi sebagai perantara yang meneruskan permintaan DHCP antara klien dan DHCP server di jaringan lain. Jika layanan DHCP server mengalami gangguan, DHCP relay tidak akan dapat memberikan alamat IP atau informasi jaringan kepada klien karena bergantung sepenuhnya pada DHCP server. Terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaan DHCP relay bagi administrator jaringan. Yang pertama, memudahkan manajemen IP. Yang kedua, mengurangi biaya infrastruktur. Yang ketiga, efisiensi penggunaan jaringan. Yang keempat, keamanan yang lebih baik. Yang kelima, menyederhanakan konfigurasi IP. Dan yang terakhir, kemudahan skalabilitas. Kesimpulannya, pertama, dengan menggunakan DHCP relay, jaringan dapat mendistribusikan alamat IP secara efisien dan efektif. DHCP relay memungkinkan server DHCP tunggal untuk melayani beberapa subjaringan di jaringan yang berbeda tanpa perlu membangun server DHCP di setiap subjaringan. Kedua, DHCP relay dapat menyederhanakan administrasi dan pengaturan jaringan. Tanpa DHCP relay, administrator jaringan harus memasang dan mengonfigurasi server DHCP di setiap subjaringan, yang dapat menjadi tugas yang sangat rumit dan memakan waktu. Dengan DHCP relay, administrasi dan pengaturan jaringan lebih mudah dan efisien karena hanya satu server DHCP yang perlu diurus.
Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Ingatlah jika setiap langkah yang kita ambil adalah peluang untuk berkembang, belajar, dan tumbuh. Mari jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, setiap tantangan sebagai dorongan, dan setiap pencapaian sebagai motivasi untuk terus maju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.